Paus Leo ke-14 bertemu dengan sekitar 600-an anak di Aula Santo Paulus ke-6 Vatikan pada Kamis 2 Juli 2025. Dalam suasana santai yang menyenangkan, Bapak Suci menanggapi beberapa pertanyaan yang disampaikan anak-anak dengan hangat dan lembut. Banyak hal diperbincangkan saat itu. Tentang kenangan kecil Paus, tentang pertemanan, dan tentang perang. Salah seorang anak dengan kepolosan khas anak seusianya bertanya, apakah Paus Leo sering ikut misa waktu kecil? Atau lebih banyak bermain saja? Paus Leo sambil tersenyum menjawab, ya, tentu saja. Saya pernah menghadiri misa bersama ibu dan ayah. Paus juga menceritakan bahwa ia telah menjadi putra altar sejak ia berusia 6 tahun. Bapak Suci menjelaskan, ibunya akan membangun dirinya setiap pagi untuk pergi misa sebelum pergi ke sekolah. Ibu selalu membangunkan saya dan bertanya, apakah saya akan pergi misa? Ujar Paus. Melayani dalam misa, lanjut Paus, merupakan sesuatu yang paling ia sukai. Karena sejak kecil, ia diajarkan bahwa Yesus selalu dekat. Bahwa Yesus adalah sahabat terbaik. Dan bahwa misa merupakan cara untuk berjumpa dengan Yesus. Bahkan sebelum dia menerima komuni pertama. Paus mengingatkan bahwa ia harus belajar bahasa Latin untuk bisa mengikuti misa. Namun, Bapak Suci menegaskan bahwa hal terpenting bukanlah bahasa Latinnya sebagai bahasa perayaan, melainkan bertemu dengan anak-anak lain yang melayani di misa, persahabatan, dan kedekatan dengan Yesus di gereja. Tentang bermain, Paus Leo mengatakan, ia juga seperti anak-anak yang lain, suka mengisi waktu luang dengan bermain. Dan Paus Leo menceritakan, salah satu permainan favoritnya waktu kecil adalah bermain misa-misaan di rumah. Ia bikin misa menggunakan meja setrika dan hostinya dari biskuit bulat, lalu ia sendiri jadi imamnya. Anak yang lainnya kemudian bertanya kepada Paus, bagaimana caranya menyambut seseorang yang berbeda? Pertanyaan yang bagus, kata Bapak Suci. Tepuk tangan pun untuknya. Paus menjawab, sangat penting untuk mengalami perjumpaan, bertemu dengan orang lain, saling menghormati, dan belajar berteman satu sama lain. Paus mendorong anak-anak untuk saling menghargai dan mengalami dengan rasa hormat satu sama lain untuk membangun persahabatan, untuk mengakui bahwa kita semua bisa menjadi teman, saudara, saudari, dan bahwa dengan cara ini kita berjalan maju bersama. Kadangkala, lanjut Paus Leo, hal itu memerlukan upaya khusus, tetapi menegaskan kita harus belajar untuk saling menghormati, untuk mengetahui bahwa kita dapat mengalami perjumpaan dan hidup sebagai sahabat. Saat ditanya tentang perang, Paus menegaskan, sebagai anak-anak, kita semua dapat belajar untuk menjadi pembangun perdamaian dan persahabatan. Tidak mau terlibat dalam perang, dan tidak menyebarkan kebencian dan dendam. Paus menjelaskan, Yesus memanggil kita untuk belajar menjadi sahabat, saudara-saudari. Dan dengan menjalani pengalaman itu, entah kita orang Italia, Amerika, Ukraina, atau negara manapun kita berasal, kita semua adalah putra dan putri Tuhan. Sejak usia muda, kita dapat belajar menjadi pembangun jembatan, cari kesempatan untuk membantu orang lain. Dan anak-anak kecil juga dapat mulai mencari kesempatan tersebut. Jadilah penyebar perdamaian, penyebar persahabatan, penyebar kasih untuk semua. Kata-kata Paus Leo tidak sekedar isapan jempol belaka.
Semasa kecil, Paus telah diajarkan di rumahnya untuk menghormati orang lain, tidak menghakimi orang lain, dan tidak berprasangka buruk pada siapapun. Sangat menghargai harkat dan martabat setiap orang. Di kalangan teman kecilnya, Paus dikenal sebagai anak yang sopan, patuh pada orang tua, tidak suka bertengkar, apalagi berantem dengan orang lain. Di tengah situasi dunia saat ini yang begitu rapuh, kata-kata Paus Leus sungguh menjadi oase di tengah anomali dan kegersangan nilai yang bisa membantu anak-anak menyongsong masa depan mereka yang jauh lebih baik dengan penuh harapan, cinta, dan damai.